Pendeta Erastus Sabtono menyatakan bahwa kebangkitan pertama telah berlalu dan Enok, Musa, dan Elia tidak turun ke dunia orang mati. Dengan tubuh kebangkitan, Enok, Musa, dan Elia telah naik ke surga. Dinyatakannya pula bahwa semua orang kudus perjanjian lama, kecuali Enok, Musa, dan Elia, turun ke dunia orang mati. Dan setelah Tuhan Yesus wafat, Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati yang disebut pengakuan Abraham untuk membebaskan orang-orang kudus perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus membangkitkan orang-orang kudus perjanjian lama serta dibawanya ke surga dengan mengutip Injil Matius 27 ayat 51 sampai dengan 53. Pendeta Erastus Sabtono menyatakan bahwa kebangkitan dalam Injil Matius 27 ayat 52 dan 53 adalah kebangkitan pertama. Dan mereka adalah 24 tua-tua yang duduk di atas takhta. Pernyataan-pernyataan ini terdapat dalam buku Rahasia Kitab Wahyu, buku pertama, Dr. Erastus Sabtono, dalam halaman 93 dan halaman 112. Tetapi Tuhan ternyata memberi dispensasi kepada 3 orang yang dapat menjadi contoh akan adanya tubuh kebangkitan, yaitu Henok, Musa, dan Elia. Abraham termasuk salah satu yang ditawan bersama-sama dengan orang saleh perjanjian lama di dalam Hades. Oleh kematiannya, Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati membawa tawanan-tawanan ke tempat tinggi. Efesus 4 ayat 7. Telah dibahas di bab sebelumnya bahwa mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Masuk kota Yerusalem, kota suci. Mereka menampakkan diri, berarti sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Kemudian menjadi tua-tua di hadapan takhta Allah di tempat tinggi. Sangat besar kemungkinan inilah kebangkitan pertama. Sekarang saya menyatakan bahwa hanya Henok dan Elia tidak turun ke dunia orang mati karena Henok dan Elia tidak mengalami kematian. Ibrani 11 ayat 5. Akan tetapi, Musa mati dan dikubur, lalu turun ke dunia orang mati, dikumpulkan bersama nenek moyang. Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Saya menyatakan pula bahwa kecuali Henok dan Elia, semua orang kudus perjanjian lama termasuk Abraham, Musa, Daud, sampai penjahat yang bertobat di atas kayu salib turun ke dunia orang mati. Dan pada waktu Tuhan Yesus wafat dan bangkit, Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati hanya membebaskan dan bukan membangkitkan orang-orang kudus perjanjian lama dari tawanan iblis. Lalu dibawanya bersama naik ke surga. Jadi, Matius 27 ayat 52 dan 53 bukanlah kebangkitan pertama. Saya akan membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 17 dan 18. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Pilatus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. 2 Timotius 2 ayat 17 dan 18. Kalimat kebangkitan kita telah berlangsung dalam New American Standard Version. The resurrection has already taken place. Kebangkitan itu telah terjadi. Pendeta Erastus Sabtono menyatakan bahwa kebangkitan pertama telah terjadi dengan mengutip Matius 27 ayat 52 dan 53. Saya menyatakan bahwa kebangkitan pertama akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus Kristus di udara, sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17.
Haleluya. Tujuan kedatangan Tuhan di udara dan kedatangan Tuhan yang kedua di bumi berbeda tujuannya. Tujuan kedatangan Tuhan di udara adalah untuk membawa orang-orang tidur dalam Kristus dari surga ke udara di bumi untuk dibangkitkan. Sedangkan tujuan kedatangan Kristus yang kedua di bumi adalah untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun guna menaklukkan semua pemberontakan di bumi. Maka tujuan kedatangan Kristus yang kedua di bumi bukan untuk membangkitkan orang-orang yang tidur dalam Kristus. Dengan kedatangan Kristus yang kedua di bumi, semua kerajaan di dunia akan dijadikan kerajaan Kristus. Kemudian Tuhan Yesus sendiri akan memerintah seluruh umat jasmani selama 1000 tahun. Maka, waktu kedatangan Tuhan di udara, Tuhan tidak membawa 2 orang, yaitu Enok dan Elia. Kenapa? Karena Enok dan Elia tidak turun ke Hades. Enok dan Elia dengan natural body, tubuh alami, hidup-hidup diangkat ke surga. Lalu berada di surga dengan natural body, tubuh alami itu juga. Maka Tuhan Yesus tidak membawa mereka ke udara waktu kedatangan Tuhan di udara. Karena kedatangan Tuhan di udara adalah Kristus membawa orang-orang yang tidur, orang-orang yang telah meninggal, yaitu orang-orang yang sedang tidur dalam Kristus. Berarti 2 saksi, yaitu Enok dan Elia, tidak termasuk dalam kelompok 24 tua-tua. 24 tua-tua adalah orang-orang yang menyongsong kedatangan Tuhan di udara, yang bangkit sebelum masa tribulasi 7 tahun, lalu menyongsong kedatangan Tuhan di udara. Sedangkan kedua saksi, yaitu Enok dan Elia, sudah ada di surga dengan tubuh alami. Lalu pada pertengahan 7 tahun masa tribulasi, dengan tubuh alami itu, mereka turun ke bumi lalu dibunuh. Lalu akan dibangkitkan di akhir tribulasi 7 tahun dan diangkat ke surga. Dengan tubuh yang tidak dapat mati, dengan tidak dapat busuk, mereka bangkit di akhir masa tribulasi 7 tahun. 2 saksi, yaitu Enok dan Elia, kelompok tersendiri. Tidak termasuk dalam 24 tua-tua. Sekali lagi saya katakan, 24 tua-tua adalah orang-orang yang bertemu dengan Tuhan di udara, yang menyongsong kedatangan Tuhan di udara sebelum masa tribulasi 7 tahun, yaitu orang-orang yang telah bangkit sebelum masa tribulasi 7 tahun. Kata atau sebutan 24 tua-tua mewakili semua orang yang telah dibangkitkan sebelum masa tribulasi 7 tahun. Dan tujuan kedatangan Tuhan di udara adalah untuk membangkitkan orang-orang yang tidur dalam Kristus. Jelas Enok dan Elia bukanlah orang-orang yang tidur dalam Kristus. Istilah tidur bagi orang yang telah mati. Yang tidur adalah tubuh. Bagi orang yang telah mati, tubuhnya tidur. Roja nggak pernah tidur. Kesadaran selalu ada. Itu Daniel 12 ayat 2 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 16 menjelaskan akan hal itu. Tapi ada orang-orang yang mengutip Injil Matius 27 ayat 52 dan 53 lalu menyatakan bahwa ketika Yesus meninggal, orang-orang kudus perjanjian lama sudah bangkit. Dan dikatakan orang-orang yang telah bangkit adalah orang-orang yang telah turun ke dunia orang mati. Dikatakan oleh kelompok ini yang menyatakan bahwa ketika Yesus wafat, orang-orang kudus perjanjian lama sudah bangkit. Mereka katakan bahwa ada 3 orang yang tidak turun ke
kompartemen Hades yang nyaman, tetapi dengan tubuh kebangkitan sudah ke surga, yaitu Enok, Musa, Elia. Itu adalah pernyataan mereka. Saya katakan itu keliru. Kalau gitu, apa yang kita menyatakan? Kedua orang, Enok dan Elia, tidaklah mati lalu turun ke dunia orang mati, tetapi hidup-hidup dengan tubuh alami, bukan dengan tubuh kebangkitan, tapi dengan tubuh alami naik ke surga. Selain Enok dan Elia, semua orang-orang kudus perjanjian lama mati, meninggal, lalu turun ke dunia orang mati, termasuk Musa. Orang-orang kudus perjanjian lama semua turun ke dunia orang mati. Tapi ketika Yesus meninggal, lalu waktu naik ke surga, mereka ini semua dibebaskan, lalu dibawa ke heaven. Matius 27 ayat 52 dan 53, peristiwa ini adalah ketika Yesus meninggal, sebagian orang-orang kudus, tubuh mereka tidur dalam kuburan, lalu bangkit. Tetapi kebangkitan yang mereka alami bukanlah kebangkitan seperti Yesus dengan tubuh yang tidak dapat mati, tidak dapat busuk. Tetapi dengan tubuh seperti Lazarus, dengan tubuh yang dapat mati, tubuh yang dapat binasa, dibangkitkan. Kemudian pada umur genap, mereka mati lagi. Maka itu bukanlah kebangkitan yang kita maksudkan, yaitu kebangkitan dengan tubuh yang tidak dapat binasa, tidak dapat mati. Kita mau baca Injil Matius pasal 27 ayat 50 sampai dengan 53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika Yesus meninggal, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan peristiwa tabir bait suci terbelah dua tercatat di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan ada juga dalam surat Ibrani. Sedangkan peristiwa ketika Yesus meninggal, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Peristiwa ini hanya tercatat di dalam Injil Matius saja. Dan ketika Yesus meninggal, mereka yang bangkit, yaitu dengan kebangkitan tubuh jasmani, seperti Lazarus, mereka meninggalkan kuburan, lalu pulang ke rumah. Dan setelah kebangkitan Yesus, mereka masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, lalu menampakkan diri kepada banyak orang. Kita mau membaca peristiwa-peristiwa ini di dalam Injil Matius pasal 27, ayat 52 dan 53 dalam Williams Translation. Saya akan membacakannya. Ayat 52, the tombs were opened, and many bodies of saints then sleeping in death rose. Ayat 53, and left their tombs, and after his resurrection, went into the holy city and appeared to many people. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sedang tidur dalam kematian bangkit dan meninggalkan kuburan mereka, dan setelah kebangkitannya masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Peristiwa-peristiwa dalam Injil Matius 27 ayat 52 dan 53, ketika Yesus meninggal,
sebagian orang-orang tidur, tubuh mereka dibangkitkan. Dan bila dikatakan kebangkitan yang mereka alami ini sebagai kebangkitan orang-orang kudus dalam perjanjian lama yang bangkit dengan tubuh yang tidak dapat mati, pernyataan itu keliru. Karena yang mengalami kebangkitan dengan tubuh yang tidak dapat mati, tidak dapat binasa, Yesus yang pertama kali. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan 23. Dan pada waktu kedatangan Tuhan di udara, orang-orang yang mati dalam Kristus, baik orang-orang kudus perjanjian lama maupun orang-orang kudus dalam masa gereja, akan dibangkitkan. Dan urutan tentang hal itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Saya akan membacakan 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Setelah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Untuk itu, ketika Tuhan Yesus datang di udara, orang-orang yang tidur dalam Kristus semua akan dibawa kembali bersama dengan Kristus. Sekarang orang-orang yang tidur dalam Kristus, tak satu orang pun ada di dunia orang mati. Hadis bagian yang nyaman. Tetapi semua ada bersama dengan Tuhan di surga. Nanti pada waktu kedatangan Tuhan di udara, Allah Bapa akan membawa kembali, bring back, orang-orang yang sedang tidur dalam Kristus, yaitu orang-orang yang menunggu kebangkitan tubuh mereka, akan dibawa bersama dengan Kristus ke bumi, supaya mereka dibangkitkan. Mari kita membaca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya baca kembali ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita. Saya membahas dengan frasa mereka yang meninggal. Mereka yang meninggal dalam Authorized Version, them which are asleep. Mereka yang sedang tidur. Mereka yang mati dalam Kristus lalu menunggu kebangkitan tubuh mereka. Karena kalau roh jiwa, walaupun tubuhnya ditinggalkan, tidak tidur. Yang tidur adalah tubuh dan bukan roh dan jiwa. Ayat 14 saya baca lagi dalam Williams Translation. 1 Tesalonika 4 ayat 14. For if we believe that Jesus died and rose again, then through Jesus, God will bring back with him those who have fallen asleep. Karena jika kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, maka melalui Yesus, Allah akan membawa kembali
bersamanya mereka yang telah meninggal. Pada waktu kedatangan Tuhan di udara, Allah akan membawa kembali mereka yang tidur dalam Kristus, yaitu mereka yang menunggu kebangkitan tubuh mereka bersama dengan Kristus dari surga ke bumi. Sekali lagi saya katakan, pada waktu kedatangan Tuhan di udara, Allah akan membawa kembali, bring back, mereka yang telah meninggal dalam Kristus dari surga ke bumi untuk kebangkitan atau untuk membangkitkan tubuh mereka. Jadi tujuan kedatangan Tuhan di angkasa adalah untuk membangkitkan tubuh orang-orang kudus perjanjian lama maupun tubuh orang-orang kudus dalam masa gereja yang tidur dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Pada waktu kedatangan Tuhan di udara, mereka yang tidur dalam Kristus, yaitu mereka yang telah meninggal dalam Kristus, akan lebih dahulu bangkit. Dan orang-orang yang masih hidup, yang tinggal dalam Kristus, akan diangkat. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 16, saya baca dalam Authorized Version. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Saya terjemahkan, karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu teriakan, dengan suara penghulu malaikat, dengan trompet Allah. Ada 3 hal ya, dengan suatu teriakan, dengan suara penghulu malaikat, dengan trompet Allah. Maka mereka yang meninggal dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri, the Lord himself, akan turun dari surga dengan suatu teriakan, with a shout. Teriakan ini adalah teriakan perintah untuk membangkitkan orang mati, seperti kepada Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 43. Dan bersama dengan teriakan ini, penghulu malaikat berseru dan trompet Allah berbunyi. Maka mereka yang tidur dalam kuburan akan bangkit dengan mendengar suara Tuhan, yaitu teriakan perintah dari Tuhan. Daniel pasal 12 ayat 2, Injil Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Lalu dikatakan dalam ayat 17, setelah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Jadi setelah diangkat, kita yang hidup, yang masih tinggal, setelah diangkat, akan bertemu dengan Tuhan di udara, lalu langsung dibawa ke surga, tempat di mana ada takhta Allah Bapa. Jadi mereka yang telah diangkat, setelah bertemu dengan Tuhan di udara, bukanlah terus-menerus selama 7 tahun di udara, tetapi di surga 7 tahun lamanya. Dan Tuhan Yesus akan mempresentasikan atau menyajikan mereka yang telah diangkat di hadapan Allah dan Bapa kita. Lalu Allah menyatakan dari takhtanya bahwa roh, jiwa, dan tubuhmu tak bercacat. Itu kerinduan kita ya, untuk mendengar pernyataan Allah Bapa. Itu di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan pasal 3 ayat 13. Kita akan baca kedua ayat, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya
Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Dan orang-orang yang dinyatakan di hadapan takhta Allah Bapa di surga setelah bertemu dengan Tuhan di udara, bahwa tubuh, roh, jiwamu tidak bercacat. Mereka itu adalah 24 tua-tua di dalam Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Dan 24 tua-tua yang di Wahyu pasal 4 kita mau baca. Di Wahyu pasal 4 ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. 24 tua-tua ini duduk di takhta-takhta dan ada mahkota emas di kepala mereka serta memakai pakaian putih. 24 tua-tua adalah bukan hanya orang-orang kudus jemaat masa perjanjian baru, tapi juga orang-orang kudus perjanjian lama. Karena kata tua-tua tidak pernah dipakai untuk malaikat. Di dalam kitab Wahyu, janji bahwa akan didudukkan di atas takhta dan akan dikenakan mahkota emas di kepalanya, bukanlah janji kepada malaikat-malaikat, tetapi adalah janji bagi orang-orang yang telah menang dan yang telah ditebus. Pendeta Eratus Sabtono menyatakan 24 tua-tua yang duduk di atas takhta adalah orang-orang kudus perjanjian lama. Saya menyatakan bahwa 24 tua-tua adalah orang-orang yang telah dibangkitkan dan diangkat ke surga setelah menyongsong Tuhan di udara. Jadi 24 tua-tua adalah orang-orang kudus perjanjian lama dan orang-orang kudus dalam sepanjang masa gereja yang telah dibangkitkan pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Bahkan kita yang hidup dalam Kristus yang diangkat pun akan disebut 24 tua-tua. 24 tua-tua yang telah diangkat ke surga dan yang telah ditebus berbeda dari 144.000 orang Yahudi yang akan ditebus dalam masa tribulasi 7 tahun dan martir-martir dalam masa 7 tahun. Ciri-ciri 24 tua-tua adalah yang telah dibangkitkan sebelum masa tribulasi 7 tahun. Dan sementara masa tribulasi 7 tahun berlangsung, mereka ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Our blessed hope, harapan kita yang diberkati adalah menyongsong Tuhan di angkasa sebelum masa tribulasi 7 tahun dan mau berada di surga sebagai 24 tua-tua. 24 tua-tua yang duduk di atas takhta dengan memakai pakaian putih, mahkota emas di atas kepala mereka. Itulah harapan kita yang diberkati. Haleluya. Sungguh bagaimanapun kita rindu masuk dalam pertemuan di udara. Karena kalau tidak, apa yang akan terjadi? Apa yang kita harus alami? Sungguh ngeri. Tak seorang pun di antara kita yang mau. Untuk itu kita fokuskan pikiran kita dan hati kita. Bahkan seluruh hidup kita. Lebih mengutamakan perihal kedatangan Tuhan di udara. Yang pasti akan terjadi. Sesuai dengan kitab suci.
Allah Bapa, kami sangat berterima kasih karena kami telah melihat dalam kitab suci bahwa hingga sekarang tidak ada seorang pun yang telah bangkit selain Yesus sebagai buah sulung. Yesus pertama kali bangkit, kemudian orang-orang yang tidur dalam Kristus pada waktu kedatangan Tuhan di udara, yaitu orang-orang kudus perjanjian lama maupun orang-orang kudus dalam masa gereja, semua akan dibawa kembali, bring back with him, with Christ. Dan mereka akan lebih dahulu dibangkitkan. Kemudian orang-orang yang masih hidup, yang masih tinggal dalam Kristus akan bangkit. Lalu diangkat ke udara. Bertemu dengan Tuhan di udara. Menyongsong Tuhan di udara. Terima kasih Bapa. Harapan kami, our blessed hope, bagaimanapun, waktu kedatangan Tuhan di udara, kami mau menyongsong kedatangan Tuhan di udara. Untuk itulah kami rindu Bapa, supaya berita tujuan kedatangan Tuhan di udara diberitakan kepada banyak orang. Ada yang menyesatkan dengan pernyataan bahwa seolah-olah kebangkitan pertama itu telah terjadi. Dengan itu mau runtuhkan harapan kami yang diberkati, yaitu kebangkitan pertama yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Tapi Bapa, kami tahu bahwa peristiwa di Matius 27 ayat 52 dan 53 itu bukanlah peristiwa kebangkitan pertama, tetapi sekadar kebangkitan Lazarus. Apa yang kami sungguh-sungguh rindu dan apa yang kami menantikan adalah kebangkitan pertama yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Apa kami tahu sekarang dengan jelas tujuan kedatangan Tuhan di udara adalah untuk kebangkitan pertama. Sedangkan tujuan kedatangan Tuhan kali yang kedua di bumi adalah untuk mendirikan kerajaannya selama 1000 tahun di bumi. Kami mau mempertahankan dan teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan mau memberitakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.